Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Ebenezer Winangun yang diberkati Tuhan. Kembali kita boleh beribadah di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020. Kita semua saya percaya masih dalam keadaan yang sehat, kuat di dalam Tuhan. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Dan untuk ibadah di pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Dina Sofia Mawarawarat, Sarjana Teologia. Dan atas nama seluruh jemaat dan pelayan khusus menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta dalam ibadah di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita dan kita muliakan ibadah ini dengan menyanyi dari NNBT nomor 2, Dunia Tercipta Oleh Karena Tuhanmu. Jadi dalam hidupmu, nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita menyanyi bila Yesus berada di tengah keluarga. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Bapa kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang selalu berkasih karunia dengan kami. Pemeliharaanmu, perlindunganmu tetap kami rasakan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Kami sebagai umat-Mu datang kepadamu untuk mengaku dosa-dosa kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali kurang mampu menyatakan kepedulian, kasih, dan hormat kepada orang lain. Kami sering memperlakukan orang lain dengan tidak semena-mena. Kami terlalu mengandalkan diri dan kemampuan kami. Segala sesuatu yang melekat dalam diri kami sering membuat kami sombong dan egois, sehingga kami kurang mampu beradaptasi dan melihat pergumulan dan penderitaan orang lain. Dalam kehidupan bersama di tengah rumah tangga, tak jarang kami terlalu egois terhadap pasangan hidup kami, bahkan terhadap anak-anak kami. Di tengah hubungan bersama dengan orang tua, kami seringkali lupa untuk mengasihi, peduli, dan menaruh hormat terhadap orang tua kami. Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali juga tidak taat dan setia kepada janji-janji kami. Baik ketika kami mengucapkan janji pernikahan maupun ketika kami mengucapkan janji-janji iman kami kepadamu. Kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami banyak kali menyakiti hati sesama kami. Ampunilah, kasihanilah kami, dan baharuilah kami oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus Tuhan yang mengasihi kami bermohon. Amin. Kita menyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi paduku, Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Inilah pemberitaan anugerah Allah terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menyanyi, ku diberi belas kasihan. diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Hatiku aku kini merah,
Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami semua rindu untuk membaca dan memahami firman-Mu. Terangilah kami jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami, juga hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini. Buatlah kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab dalam Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Pembacaan di pagi hari ini terdapat dalam Rut 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak akan dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya
dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita Rut 4 ayat 1 sampai dengan 17 dengan tema mengangkat harkat dan martabat kehidupan. Saudara-saudara jemaat kekasih di dalam Tuhan,
Jika kita membaca kitab Rut, maka kita akan mendapati kisah kehidupan Naomi dan Rut yang telah banyak mengalami berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang menyakitkan maupun yang menyengsarakan. Tetapi dari bagian bacaan ini, kita akan dapatkan bahwa betapa Tuhan mampu mengubah kehidupan manusia. Betapa Tuhan sanggup mengubah keadaan manusia. Bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, bacaan yang kita baca ini adalah sebuah bacaan yang mengisahkan tentang hidup Rut dan Naomi. Di mana kehidupan mereka berdua mengalami suatu peristiwa kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Naomi kehilangan suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mahlon kawin dengan Rut dan Kilion kawin dengan Orpa, keduanya putri Moab. Dan mereka ini kehilangan suami mereka yang mereka cintai, yang menjadi andalan mereka. Dan mereka merasakan bahwa mereka tidak memiliki kepastian terhadap masa depan. Dan merasakan bahwa masa depan mereka tidak jelas. Oleh karena itu, di tengah kehilangan kekasih-kekasih mereka, apalagi Naomi yang kehilangan suami dan kedua anak, maka Naomi meminta supaya anak-anak mantunya pulang ke kampung halaman mereka. Saudara-saudaraku, di tengah kehilangan suami dan kedua anaknya, maka Naomi meminta kepada anak-anak mantunya, Rut dan Orpa, agar keduanya kembali ke kampung halaman mereka. Dan Orpa menyetujui permintaan Naomi. Tetapi Rut menolak dengan keras untuk tetap mengikuti ibu mertuanya Naomi. Bahkan ia berucap, yang kita boleh baca dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Itulah ucapan-ucapan Rut terhadap permintaan Naomi mertuanya. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita baca dari ucapan-ucapan Rut ini
Maka Rut mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan mertuanya Naomi. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, betapa senangnya kalau kita ibu-ibu punya menantu seperti Rut, yang setia, yang cinta dan hormat kepada ibu mertua. Rut tidak saja ikut mertuanya Naomi, tetapi mau bekerja keras untuk mempertahankan hidup mereka berdua. Rut memungut jelai di ladang Boas. Dan disinilah awal perjumpaan Rut dan Boas. Yang di pasal 4 ayat 1 sampai 17. Endingnya mereka berdua kawin. Yang disaksikan oleh para tua-tua di kota itu. Perkawinan mereka antara Rut dan Boas disebut perkawinan Levirat. Ini tradisi Israel. Yaitu perkawinan dalam rangka penebusan. Bahwa di Israel pada zaman itu punya kebiasaan menebus. Perkawinan Levirat itu yaitu apabila seorang laki-laki meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka kewajiban untuk melanjutkan keturunannya terletak pada kerabat terdekatnya dengan mengawini janda tersebut dan mendapatkan anak laki-laki agar nama mereka tidak terhapus di Israel. Jadi Boas menjadi penebus bagi Rut dengan membeli tanah Naomi dan menebus Rut untuk meneruskan keturunan Elimelek. Perkawinan Boas dan Rutlah yang telah mengubah kehidupan Naomi serta Rut. Boas dan Rut diberkati. Dan ini terucap juga dalam doa-doa berkat yang diberikan oleh para tua-tua di Israel yang menjadi saksi mereka. Itu tertulis di ayat 11. Naomi pun diberkati seperti doa-doa perempuan-perempuan. Bahwa bersukacitalah Rut karena terangkatnya harkat dan martabat keluarganya. Seperti dalam doa-doa para perempuan di ayat 15. Karena Rut juga telah melahirkan anak laki-laki dengan Boas. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, Naomi dan Rut yang tadinya kehilangan harapan dan masa depan, diubah Tuhan menjadi orang yang memiliki kepastian dan sukacita dalam kehidupan. Derajat kemuliaan mereka atau harkat mereka dan harga diri mereka atau martabat mereka di depan orang Israel terangkat kembali. Allah mengubah keadaan mereka. Dan inilah upah dari kesetiaan dan ketaatan Rut kepada Naomi yang beriman kepada Tuhan dan juga yang setia kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan akan selalu diperhitungkan Tuhan dan selalu ada upah kepada setiap orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini mari kita meneladani Boas yang punya kepedulian dan punya rasa berkorban, yang rela memenuhi tanggung jawab sebagaimana hukum
yang berlaku, yaitu penebusan. Kepedulian dan rasa berkorban hendaknya menjadi rasa kita sebagai orang percaya di tengah berbagai kesulitan, kepahitan yang dialami oleh orang lain. Boas adalah sosok laki-laki yang murah hati, yang ringan tangan dan baik hati untuk berbagi dengan orang lain. Dan Boas adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab, yang mau mengangkat harkat dan martabat orang lain, bukan melecehkan dan menghancurkan hidup orang lain. Dan belajar dari Rut yang taat dan setia, serta hormat kepada mertua, tetapi juga mau percaya kepada Tuhan dan setia serta taat pada Tuhan. Sosok perempuan yang juga mau bekerja keras demi melanjutkan hidup bersama dengan orang lain, yaitu Naomi, mertuanya. Saudara-saudara, jika kita mengalami kepahitan hidup dan merasakan keterpurukan sebagaimana yang dialami oleh Naomi dan Rut, janganlah kita kehilangan iman dan kemampuan untuk berharap kepada Tuhan seperti Naomi dan Rut. Karena Tuhan sanggup mengubah keadaan kita dan sanggup membawa kita kepada masa depan yang pasti dan diberkati. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, dan jadilah kehidupan yang boleh membawa sukacita bagi orang lain dan yang dapat menghadirkan berkat bagi banyak orang. Artinya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur. Sambil memberi kita menyanyi tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Marilah kita berdoa, dan dalam doa umum ini kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun mulai tanggal 18 sampai 24 Oktober. Tanggal 21 Oktober Bapak Ferdinand Masoko, Saudara Gwes Tumiwa. Tanggal 22 Oktober Saudara Brian Dimpudus, Remaja Enrico Tangkere, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Handi Sumampo. Tanggal 23 Oktober Saudara Shalom Lumempo. Ulang tahun perkawinan tanggal 22 Oktober keluarga Saerang Kairupan 16 tahun. 24 Oktober keluarga Kere Tungka 5 tahun. Mereka yang dalam proses pemulihan, penyembuhan, dan yang lanjut usia. Bapak Yongki Turang pasca operasi, Bapak Roni Supriyadi pasca operasi,
Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Wilhelmina Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoce Leuhang Dumalang. Keluarga yang mengalami musibah kebakaran, keluarga Yanto Tawaluyan, keluarga Ulak Tawaluyan. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah Allah yang berkuasa, yang mau peduli dengan kehidupan kami, dan yang sanggup mengubah keadaan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami ada dalam keadaan sehat, kuat. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan Engkau perkenankan kami memasuki minggu yang baru dalam keadaan baik. Dan kami percaya Engkau menyediakan berkat untuk kami semua. Karena itu kiranya kami semua akan terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Kami terus berserah kepadamu, bahwa Engkaulah Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami, pekerjaan, usaha, bahkan kebutuhan-kebutuhan kami pun Engkau akan sanggup menyediakannya. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang kami rasakan karena pandemi COVID-19 ini, kami selalu berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami, umat-Mu, peliharakanlah kami. Dan biarlah kami semua akan boleh menikmati berkat makanan dan minuman, kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Kami hanya percayakan hidup kami ada dalam perlindungan-Mu Bapa. Karena itu kami semua jemaat-Mu, Ebenezer Winangun, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, akan terus bergantung dan berserah kepadamu dan memohon berkat perlindungan, penyertaan dan berkat-berkat kehidupan untuk kami sekalian. Engkaulah juga yang akan memberkati hamba-hamba pelayan-Mu, penatua, syamas, pendeta, bahkan komisi-komisi kerja, pelayan-pelayan BIPRA di kolom 1 sampai dengan 8, bahkan seluruh kostor dan pegawai gereja, BPPJ, bahkan semua mereka yang memberi diri dalam pelayanan. Kau kiranya memberkati dengan sehat dan kuat, sukacita untuk melayani, bahkan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab, melaksanakan apa yang Tuhan telah percayakan bagi mereka, baik sebagai penatua maupun sebagai syamas. Tuhan Yesus, Engkau berkati dan menolong pergumulan-pergumulan kami. Mereka yang sakit, yang dalam pemulihan, Tuhanlah yang akan menjamah mereka satu persatu, agar mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Mereka diberi kekuatan, penghiburan, sukacita dan pengharapan di tengah berbagai pergumulan yang mereka rasakan. Baik mereka yang sedang dalam pemulihan karena sakit, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, berkatilah mereka yang Engkau persiapkan atau yang akan merayakan ulang tahun, baik pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita kehidupan, berkat-berkat dalam kehidupan mereka, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Biarlah perlindungan, penyertaan-Mu tetap menjadi bagian mereka. Kesehatan, kekuatan, sukacita dan kebahagiaan hidup
serta masa depan yang penuh harapan Engkau sediakan. Terima kasih Bapa. Mereka yang mengalami musibah kebakaran, Tuhan tolong hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Kau sediakan apa yang mereka butuhkan. Tuhan tolong keluarga Yanto Tawaluyan dan keluarga Ulak Tawaluyan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami semua, keluarga kami, anak-anak kami mau taruh dalam kehidupan mereka dan sekarang, serta masa depan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati perjuangan anak kekasih Dania Sampul yang sedang berjuang untuk meraih cita-citanya menjadi polwan. Kiranya keberhasilan Tuhan berikan kepadanya. Dan Tuhan memberikan dia fisik yang sehat. Sehingga ketika dia akan dites, tes kesehatan, juga akan mendapatkan keberhasilan karena Tuhan menolong anak ini dan memberkatinya. Semuanya kami hanya taruh pada kuasa dan kehendak-Mu untuk kehidupan dan masa depan anak-anak dan mereka sekalian yang sedang berjuang. Terima kasih Bapa. Berkati dan tolong pemerintah kami, apalagi di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong agar mereka diberikan hikmat, sehingga boleh memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan di tengah berbagai demonstrasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, Tuhan tolong pemerintah kami, mereka yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, agar mereka boleh melakukan yang terbaik. Dan dengan apa yang sedang terjadi ini, kiranya kuasa Tuhanlah yang akan bekerja, sehingga bangsa kami boleh keluar dari berbagai krisis yang dialami. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong sehingga boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa kami ini. Pulihkanlah ekonomi bangsa kami dan kesehatan masyarakat-Mu. Mereka yang mengalami berbagai penderitaan karena sakit, tapi juga karena terkena wabah COVID ini. Tuhan tolong para dokter, para perawat, diberikan perlindungan dan berkat kesehatan dan kekuatan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengarkanlah doa kami, ampunkanlah dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi, Jika Padaku Ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Ku tahu rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat kekasih dalam Tuhan,
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, haleluya. Ibadah selesai.